Aisyah sakit juga. Ibu sama Nabil Sultan. Berarti hari ini ada 9 orang yang sakit ya? Iya. Hari ini kita akan membahas tentang kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia. Ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya yang kita sudah membahas bentuk-bentuk tulang, kemudian kita juga sudah membahas proses pembentukan tulang atau osteoporasi. Ibu mau memberikan sedikit pertanyaan kepada kalian sebagai review dari yang kalian sudah pelajari. Pertanyaan pertama, apa saja bentuk-bentuk tulang? Tulang lipat, tulang bibir, tulang pendek, tulang tidak bertulang. Silakan perhatikan gambar yang ada di depan. Ini adalah gambar lansia yang seperti apa ini postur tubuhnya? Pertanyaannya, pernahkah kalian melihat lansia yang berjalan gini? Apakah postur tubuh yang membungkuk bisa dialami atau terjadi pada anak-anak ataupun pada orang dewasa? Ya. Bisa. Untuk hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik mampu mendata jenis-jenis kelainan dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Yang kedua, membedakan kelainan dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada tulang dan otot. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak. Kemudian yang keempat, merumuskan upaya yang dapat dilakukan agar terhindar dari kelainan dan gangguan pada sistem gerak. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu untuk mencontohkan kebiasaan yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem gerak manusia. Teman-teman coba perhatikan Zahra Nur ya, Zahra Nur. Kita tadi baru membahas tentang posisi tubuh yang membungkuk ya. Zahra ini hari ini kita sedang duduk dalam kondisi membungkuk. Kenapa duduknya membungkuk, Zahra? Enak, Bu. Atau mungkin nggak kelihatan dari tempat duduk kamu selain Ibu? Kelihatan sih, tapi kalau misalnya baby itu ketutup kepala gua, jadi kalau Kalau dari tempat duduk kamu ketutupan kepala gua. Tapi kalau misalkan duduknya tegak, kelihatan nggak? kalau yang duduk malah nggak kelihatan, kalau misalnya yang duduk baru kelihatan. Tapi kalau teman-teman semua di sini pernah nggak duduknya seperti Zahra? Tapi lama-lama nyaman nggak sih dengan posisi duduk seperti ini? Apa yang kalian rasakan? Nyeri punggung, nyeri punggung ada lagi. Emang seharusnya seperti apa kita kalau duduk? Stefani. Duduk dengan tegak, karena duduk bungkuk itu lama-lama saya ngerasanya nggak nyaman, Bu. Terus pegel juga. Karena sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing, Ibu akan membagikan LKPD. Ini LKPD yang harus kalian kerjakan dan diskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Langsung saja nanti ditulis di sini apa hasil diskusi kalian. Boleh perwakilan kelompoknya untuk maju. Oh iya, hari ini Ibu bagikan LKPD dan modulnya sebagai tambahan sumber belajar kamu. Terlibat aktif dalam diskusinya. Ibu harap sih semuanya bisa terlibat aktif ya. Kita mulai presentasinya. Dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sistem gerak manusia. Ada yang mau bertanya? Baik, saya Sarviana Dr. Putri dari kelompok 2 ingin bertanya, apa itu artritis? Assalamualaikum
ingat? Nah, kayak gini contohnya. Nah, alasannya kenapa ini bisa kebiasaan menyebabkan gangguan pada sistem gerak ini, berdiri dengan satu tumpuan kaki memang terasa nyaman karena abis berdiri tegak-tegak pegel akhirnya kayak gini. Nah, kayak gini. Ini kalau kita ada berdiri dalam waktu lama sebelumnya, itu bisa memberikan tekanan berlebih pada satu sisi, terutama nih di panggung bawah sama pinggul. Itu hasil diskusi kelompok kami. Kita beri kesempatan untuk kelompok Stefani dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Ini adalah contoh mengangkat beban dari bawah yang salah gitu ya. Nah, kalau ini yang benar. Mengangkat beban dari bawah tanpa jongkok itu atau seperti orang rukuk itu bahaya teman-teman karena dapat menyebabkan sakit pinggang dan yang paling parah itu dapat menyebabkan gangguan pada tulang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kita ambil contoh dari menggunakan tas pada salah satu bahu. Kalian bisa lihat menggunakan tas pada salah satu bahu kayak gini. Siapa yang sering kayak gini? Ya. Menggunakan tas dalam keadaan seperti ini tuh buat pegel, terus buat sakit punggung, sakit leher, dan sakit bahu juga. Posisi yang benar kalau gendong tas itu dua talinya di dua-dua bahunya. Terus sesuaikan tali ransel hingga merasa nyaman. Kayak gini ya, yang benar kalau pakai tas, jangan satu bahu doang. Ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Zara Nurfadila dari kelompok 4. Saya mau nanya, tadi kan disebutin kalau pakai tas di salah satu bahu bisa nyebabin perubahan postur. Perubahannya tuh kayak apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang hasil kegiatan diskusi kami nanti. Karena tulang belakang manusia tuh punya bentuk yang alami dan harus dijaga dengan baik. Namun jika menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk berdiri atau duduk dengan posisi yang buruk, maka tulang belakang akan mendapat banyak tekanan dan hal ini dapat menyebabkan perubahan pada kurva tulang. Contoh kebiasaan yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem gerak manusia. Apa yang bakal saya contohin ini yaitu membunyikan jari, tapi hal ini bisa menyebabkan dislokasi atau cedera tendon. Apabila teman-teman bertanya silahkan. Saya Natasha Najamani dari kelompok 5 ingin bertanya, membunyikan jari yang seperti apa sih yang menyebabkan dislokasi? Terjadinya dislokasi itu terjadi karena ketika kita ngeluarin tenaga yang besar buat ngeluarin suara di jari kita dan tekniknya salah. Silakan diperhatikan ke depan. Ini akan ada video yang diberangkat.
silakan dikerjakan dengan mandiri. Silakan yang duduknya masih membelakangi papan tulis boleh bergeser. Sebagai kesimpulan di akhir pembelajaran, silakan disebutkan oleh beberapa dari kalian upaya apa saja yang bisa dilakukan dari kita untuk menghindari agar kita terhindar dari kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia. Upaya yang dapat kita lakukan ini berdiri dengan kedua kaki sebagai tumpuan. Berdiri dengan dua kaki sebagai tumpuan. Duduk dalam waktu lama, apalagi posisinya itu salah. Tidak melakukan gerakan secara tiba-tiba. Tidak melakukan gerakan secara tiba-tiba. Ya, kalian kalau misalkan mau bergerak atau mau pindah posisi jangan tiba-tiba. Karena ternyata gerakan yang tiba-tiba bisa menyebabkan gangguan. Tidak memakai sepatu hak tinggi dalam waktu lama. Ini penggunaan HP karena pada umumnya badan akan gampang terbeban jika terlalu asik bermain HP. Bagus, Alan. Jawabannya ada lagi yang mau menambahkan? Baik, untuk hari ini Ibu cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Karena sudah berakhir pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa teman-teman.